sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yatamu ma yajiduhu fi ardihi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkab ma yajiduhu mimma abahahu faman istamala ma yajiduhu fi ardihi fa huwa al-muttabi' li sunnah kama annahu hajjal baita min madinati faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' li sunnah wa ilam takun hadhihi madinah tilka sama jagat. Insyaallah lafadznya itu persis, bukan karena saya pintar saja, enggak, memang saya tekuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sedherenge kula takdim kang para sing rawuh. Dongaken Syekh Muhammad Ikhlas, muridé mau cerita sak mbek rabi. Wis dongakno Syekh Muhammad lego ndek murid sing cerita rabi mbek sakmu mbek nyindir Gus Roh. Kalau hormati wonten Gus Ro'o, wonten Habib Husain, Habib Syekh Abud, wonten Habib Soleh, Al-Kafs, dan yang kalau hormati. Kulo berpikir begini deh. Kulo ikrar deh. Kulo tak sering bahasa sama awal. Kulo ikrar yang diceritakan para saksi tadi, murid-murid beliau adalah benar. Sebab itu kulo ikut bersaksi yang membela jenengan, sehingga menangis Syekh Muhammad, ya radhi wajah ganteng kok Syekh Muhammad. Tapi banggalah nanti mau jenengan nang swarga dimodifikasi pun ganteng kowe. Oke, wonten cerita ngeten Habib Husain, wonten orang tanya, "Gus, kenapa Nabi itu kok ganteng, wali kok ganteng?" Sing jawab ya lucu. Kok Nabi mesti mlebu swarga, dadi merubah akeh-akeh. Jadi mulane sing rapati ganteng kudu ibadah sing tenanan karena mau bono swarga ora ganteng butuh ekstra salon malah. Ane kok begini Pak Hasan, ini tonggo pulau sering ngaji tentang Bojonegoro, terus yang baik ya saja ini radi rival kalian. Begini Pak Hasan, tadi kata Mas Lutfi itu pengganti dari nama sebenarnya Syihab. Itu begini, ada cerita dan ini semua yang tidak menangis Syekh Muhammad tegas senang karena hadhil millah atau hadatin ini milik yang menyaksikan Rasulullah SAW juga yang tidak menyaksikan. Ini pokoknya kalau bela mayoritas, secara pemilu mesti menang pulau karena ini mayoritas. Rasulullah itu begitu mencintai dan begitu rindu sama ikhwani. Mereka kata sahabat, saya ini ikhwanu kayak Rasulullah. Enggak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Ikhwani adalah man amana bi walam yaroni. Mereka iman sama saya padahal tidak ngerti, itu hebat luar biasa. Wong nggak ngerti kok iman. Wong nggak tahu disangani Syekh Muhammad kok seneng. Lah nanti dia tadi sangoni untuk bojo kan seneng wajar. Dia setuju ya? Buat ini kan argumentasi ilmiah. Saya ini sejene Gus Rob. Saya ini diantara muridnya Mbah Mun yang kompetitor ilmiahnya baik, termasuk kategori A. Kategori A. Masalah ilmiah, nah masalah dunia luar biasa. Tapi biasa saya itu berkah. Nabi itu nggak pernah negur orang yang ibadahnya biasa-biasa saja. Yang ditegur adalah ibadahnya berlebihan. Itu Abdullah bin Amr bin As. Ngerti sampai? Yang ditegur sama yang nggak ditegur itu baik mana? Yang nggak ditegur. Nabi itu tidak pernah negur orang yang ngimami pakai gulgu, tapi pakai bakoroh. Ditegur. Pokoknya kalau nggak partai kaum apa nih? Menurut para saksi lebih tapi ini hak. Sehingga dalam banyak cerita dan ini disepakati banyak ulama. Uwais Al-Qarni itu lam yaltaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yarahu. Hampir semua riwayat bilang Uwais Al-Qarni itu tidak melihat Rasulullah. Beliau itu sering nangis karena tetangga-tetangganya sudah sowan Rasulullah dan tentu mereka menjadi sahabat karena sudah sowan Rasulullah. Tapi Uwais Al-Qarni di ibu motongi rata-rata. Ditinggal ora gelem, motong cerewet muamuan. Njuk melayani Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu lebih berpegangan konstitusi bahwa birrul walidain terutama ibu itu amru Rasulillah. Ummuka. Tapi apa yang terjadi? Uwais Al-Qarni yang tidak pernah sowan Rasulullah digelari khairul qurun Uwais Al-Qarni karena taat ning gone mandate Rasulullah ngene ku khidmah kalian enten ibu. Padahal buatan di zamannya beliau sebetulnya menangi zaman Rasulullah enggak sowan. Maksud kula Pak Hasan jadi sing ora roh ya aja terus sampean ngrasa luwih tinggi. Iki biasa mawon kabeh iku sementing ikhlas ridane Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu terus. Buatan ini masalah konstitusi, soal masalah Al-Kutub, Al-Mu'allafah. Saya ini, tadi kata Gus Ro'um, saya itu orang mungkin yang tidak mulazim ke Syekh Muhammad, tapi kata tadi Mas Lutfi, kalau syarat ke saya Alawi, saya tentu lewat Mbah Mun itu teman akrabnya bapak saya. Dulu ketika beliau mondok di Mekah itu yang nganter bahasa kandung saya, namanya Mbah Sidik. Jadi keluarga saya ya pokoknya muamalah, terus musohabah, semuanya sama keluarganya Gus Ro'um itu minat ajidan.
Ya sampai kadang beda pilihan presiden. Tapi tetap rukun. Karena nganggap itu bukan urusan akidah. Ya biasa mawon apa? Biasa. Begini. Niki rumah tenang. Saya entah berapa kali sampai lupa nyetak kitab, tapi bukan nyetak komersial. Sama lagi bukan komersial. Jadi ini nggak perlu menyinggung siapapun, nggak komersial. Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam itu saya nyetak entah berapa kali. Dan semua yang saya kasih itu mesti terus minta dibacakan. Kenapa? Karena semua fikih di Indonesia itu pasti bilang Ar-Ramli itu badas zawal. Semua takrib MUNIA, semuanya pasti Ar-Ramli itu badas zawal. Kunna natahayyanu fa idza zalati syamsu romaina. Kita ini nunggu zawal syamsi baru romaina. Ramli yang bil hadi asyar. Ketika ada peristiwa muazzin terowongan Mina, karena jutaan orang ke titik yang sama di jam yang sama. Lagi jutaan orang ke titik yang sama di jam yang akhirnya Syekh Muhammad memberanikan diri fatwa secara terbuka bahwa boleh Ramli bablas zawal. Mereka mesti komplain, ini kita apa? Sampai komplain, saya bilang, ini yang ngarang kutu Kanjeng Nabi. Tapi bantah. Ustaz Dono takdir, dan beliau cara ngendikan masuk akal. Ya, ini sering haji nopo, mari saya haji yo, wonten sing bisnis bareng gue sing haji lagi cerita. Sing haji, sing bisnis haji tenan wae haji. Sebetulnya dalam Ramli itu kan boleh nafar awal, berarti selesai tanggal 12, bisa nafar sani sampai tanggal 13. Terus kata Syekh Muhammad, jika bisa iskotur Ramli yauma salisa asar bil kulliyah, bisa menggugurkan Ramli tanggal 13 bil kulliyah. Fali ayyajuzat takdim min babi aula, apalagi ini sekedar takdimul waktu. Dan beliau bilang di kitab Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam, dan tidak yusama mukhalafatan. Kenapa ada mukhalafah? Illa ilzama fihi bitasrih, karena Rasulullah tidak mengendikan bahwa ini harus begini. Itu hanya fi'lu. Fi'lu bisa ya dulu alal jawaz, bisa alal aulawiyah, nggak ada jaminan kalau itu syarat apa? Sah. Terus akhirnya orang tuh ayam semua, tenang semua. Berdasar fatwa Syekh Muhammad yang kita sosialisasikan. Saya baca itu berkali-kali. Jadi saya cerita, jadi ini benar-benar cerita naskahnya Syekh Muhammad, orang cerita sana. Terus kedua, tawaful haid. Saya agak sering ketemu orang-orang yang nekuni medis. Gus, kalau kita pakai obat itu kadang masalah, ada efek samping gini-gini. Padahal kalau kita nunggu suci kayak cerita Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu pimpinan. Mereka pasti ikhlas disuruh nunggu Sayyidah Aisyah sampai suci, kemudian tawaf ifadah. Tapi ini kan kita orang kebanyakan. Hotelnya kalau lama-lama kita tidak kuat bayar, kena komplain. Pesawatnya juga gitu, kalau lama-lama juga kena komplain, bisa pulang kan. Dan itu kata Syekh Muhammad sederhana tidak. Beliau menyarankan tawaful haid itu inti pembatas saja, atau tidak usah intikal. Kalau mendekati waktunya habis langsung tawaf, tapi nunggu waktunya mepet. Karena dengan mepet berarti statusnya darurat. Terus statusnya terus kata beliau dengan entengnya ngendikan di mana-mana yang namanya wajib atau syarat sah itu ya mahal kudro. Ini tidak kudro berarti syarat itu hilang. Di mana-mana syarat menjadi syarat ya kalau kudro. Ini tidak kudro ya berarti syarat itu hilang. Sehingga terus kita nyaman tawaful haid. Itu di kitab Al-Hajju Fadha'il wa Ahkam. Bisa dicek bahasan halaman 115. Ini bukan cerita Malaysia, cerita tek. Jadi buat ini serius. Karena tadi kan orang-orang bisa guyon cerita nikah, berarti Anda tukang nikah. Nah kalau sekarang guyon karena ilmu, berarti Anda mubarak betul. Cerita nikah ya so guyon, cerita ilmu so guyon, berarti waras sama. Ternyata bisa senang dengan ilmu, bisa. Relax. Saya baca kitab beliau yang khataman, ini besar sajinya. Saya baca Qawaid Asasiyah itu pasangan khatam tahun 39. Terus poso ini kemarin 45 ini saya sudah khatam baca Qawaid Asasiyah. Dulu itu karangan Sayyid Alawi namanya Zubdatul Itqan. Di era Syekh Muhammad disebut Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Saya ngajar di Sarang ya kitab itu di pondoknya Gus Sufur. Saya berkali-kali baca kitab itu di Kudus di pondok saya kemarin khatam. Terus kitab beliau yang saya senang sekali diantaranya tentu Mafahim Yajibu Antus Shahah. Tadi Mas Lutfi cerita betapa repotnya Syekh Muhammad ngadep di Wahabi. Tapi di Indonesia saya sering cerita ke mereka, bahkan sebagian yang berfaham itu di kota banyak yang menjadi minat. Saya cerita begini, la ilaha illallah itu kalimatun dakhala bihal kafiru al-islam fakih fabihadil kalim. Kok terus jadi tukhriju hadil kalimat al-muslimah minal islam ilal kufr. Orang tahlilan, orang nyekel patok, orang-orang yang halil nyekel patok orang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimat yang orang kafir puluhan tahun menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama menjadi kafir? Itu logikanya tidak kena. Berarti kalimat ini punya dua status, ya mukminah memukminkan juga mukafirah mengkafirkan. Itu kan lucu gitu. Dan itu mereka terus menerima. Kayaknya benar Gus Pak, masa kalimat yang 70 orang misalnya kafir dalam waktu 70 tahun itu karena melafatkan satu kalimat itu saja, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung menjadi apa? Menjadi muslim atau mukmin. Masa dengan kalimat yang sama hanya karena sambil megang patok terus menjadi apa? Kalimat itu kalimat syahadat itu tauhid. Makanya saya mohon para
para muhibnya Sayyid Muhammad itu harus baca kitabnya. Saya ini bukan niat sombong. Saya baca kitab beliau yang saya takriri sampai khatam itu ya Al-Hajju Fadlillah. Saya sudah lama, berapa kali saya khatam. Terutama di bab Waful Haid sama Amram Yuqob Zakat. Terus Mafahim Yajibu Antus Sosah, Qawaid Asasiyah, Mafhumut Tatawur wa Tasdid. Terus yang kitab-kitab paling modern terakhir karangan beliau itu Sirah Nabawiyah, syaratnya Alfiyatus Sirahnya Zain Ali Roqi, terakhir Mu'alafatus Sayyid Muhammad itu. Dan saya yang sering juga sinau itu Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu juga termasuk kitab yang sering saya pelajari. Sehingga belajar betul Mas Hasan, bukan main-main, belajar betul kan? Maksudnya kalau tidak bisa tak cari di kamus. Kalau nggak bisa semua bukan yang sombong. Pakai sarana saya ini kan, bapak saya itu hafal Quran, buyut-buyut saya ini mungkin termasuk orang yang ngerti Quran. Jadi saya kalau nggak paham, ya Allah kita ibadah pantas. Tiang baca Quran ini jenengan terus mau cara paham kita nggak pantas itu. Nah, ya akhirnya paham gitu. Nah, dari sekian cerita yang difahami nufus, nah ini supaya sampai clear ya. Saya mohon semohon-mohonnya. Jika jenengan pilihannya berpakaian seperti ini oke. Yang berpakaian ala Rasulullah atau ala Arab terserah lah istilahnya, ya monggo. Tapi yang berpakaian ala Jawa gini, saya masih ingat takbir itu di halaman 423 di Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu beliau ngendikan gini. Wa kanat sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yatamu ma yajiduhu fi ardihi wa yalbasu ma yajiduhu wa yarkab ma yajiduhu mimma abahahu. Faman istamala ma yajiduhu fi ardihi fa huwa al-muttabi' lisunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati. Faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' lisunnah. Wa ilam takun hadil madinah tilka. Saman jagat. Insya Allah lafadznya itu persis. Bukan karena saya pintar atau cerdas. Memang saya tekuni. Aku raiso senang untuk pasang foto. Itu tidak bisa. Saya tidak jenis seperti itu. Terus senang menang di sangon itu. Raiso. Saya itu sebenarnya tidak. Saya tidak jenis itu. Saya itu ya sering dikasih uang bangun. Kusrau saksinya. Tapi ya saya menang beliau itu ya kitabnya tak pelajari al-ulama anjir. Tak baca di depan santri saya khatam. Saking senangnya saya bangun ke Sayyid Muhammad sampai beliau punya karangan Maslakut Tanassuk fil Ittisalat di Sayyid Muhammad, Maslakut Tanassuk al-Makki fil Ittisalat di Sayyid Muhammad al-Maliki. Saya baca khatam. Saya sampai lupa entah berapa kitabnya Sayyid Muhammad saya baca khatam dan ada takrirannya. Takriran ini penting karena argumentasinya ilmiah. Misalnya begini. Kalau orang ke kuburan kemudian agak ndilo dianggap suratus sajidin li makhlukin. Suratus sajidin li makhlukin. Maka kata Sayyid Muhammad, maka kadang dia lucu. Berarti orang yang koinnya jatuh, koin duit aja. Kalau saya kan mungkin sudah kayak kaya uang kayak ini, koin jatuh udah tak ambil. Kalau sampai ini kan masih diambil. Itu kan mesti fisurati sajid atau fisurati roket. Nah kalau itu dianggap murtad, semua orang yang ngambil HP-nya jatuh, itu semuanya murtad karena ada suratus sujud li makhlukin. Apalagi ini makhluknya koin. Nah ini bagian, ini data ya. Maksudnya tak baca di sini karena memang saya profesional kalau. Tapi jangan undang saya, berang-berang saya Gus itu pun sekali ini perjanjian. Saya ini punya buyut-buyut Habib Husain Babut. Buyut-buyut saya itu tukang usulan. Jadi saya termasuk kiai yang gak suka diundang. Paling saya hanya ke Pasuruan karena Kiai Habib Pasuruan itu sepupunya mbak saya. Ke Gus Roh karena putranya guru saja. Pernah diundang Gus Kafabi karena agak-agak dipaksa. Mbah Mun itu ngaji di Pak Karim, berarti jenengan cucu murid. Oh, pakai ancaman ini. Wah ya sudahlah saya nurut. Saya nurut, tapi saya bilang begini, saya ini punya pondok Quran, sering deres Quran. Tadi kata Gus Roh sering deres Quran, sering nyemak Quran. Ya monggo kalau berani menanggung hisab itu. Akhirnya terus mau sekali aja. Resiko juga kan mengganggu orang yang deres itu. Buatan ini buatan ancaman, buatan cerita maupun buatan saya biasa. Nah ini saya baca beberapa teks yang supaya jenengan ngerti. Ketika saya Muhammad mencintai Imam Malik itu beliau sampai punya karangan Imam Mudairil Hijrah Malik bin. Saya beri sekian cerita betapa saya Muhammad itu mencintai Imam Malik. Makanya beliau dengan gelar Al-Maliki. Beliau Karwan Al-Hasani tapi beliau menyisipkan gelar apa? Al-Maliki. Kenapa? Saya cerita sekian mazhanya Imam Malik. Imam Malik itu tidak berpendapat kalau ba'da sholatil asri masuk masjid itu disunatkan sholat. Karena bagaimanapun itu waktu badal asri meskipun ada sebab muqarin yaitu masuk masjid. Tapi beliau ada anak kecil, di sini ada tabirnya, ada anak kecil bilang, ya Syekh kum farka. Kamu ini sudah Syekh, sudah kiai masuk masjid dan sholat tahiyatul masjid, kum farka. Beliau tidak debat, langsung sholat. Ketika ditanya, innahu laisa bimadhabik, itu tidak madhab engkau ya Malik. Inni khosyitu an akuna minal ladzina idza qila lahum ruk'u la yarka'un. Kayak apa? Maksudnya Mas Hasan kalau senang Imam Malik, yang ngarang Imam Malik. Kalau senang Sayyid Muhammad ya baca kitabnya. Selain cerita dinikahkan dan cerita di Siwan. Buat ini
ganjarannya kata kalau Gus. Mungkin jadi jenengan seneng jenengan ngomongin kan ganjaran. Nah sampean takok, lah ono korban kalau dia korban berkali-kali kan. Terus ada lagi cerita tentang Imam Malik itu pernah dimintai orang miskin. Saya minta uangnya. Imam Malik jawab, dohirnya itu tidak Islami. Saya tidak punya uang, kapan-kapan saja ke saya. Terus kata orang di dekat Imam Malik, lima adalah takulu kama yakulun nas rosakokawo. Kenapa engkau tidak seperti umumnya orang rosakokawo? Tidak. Kata Imam Malik, asyaddu kalimatin ala sa'id. Kalimat terberat bagi saya adalah kalimat yang nyimpan roda sa'id. Walau dimna jumlatin, meskipun itu fidinin jumlatin terus. Fa'ana ujilu ismawahi ta'ala an azkurohu liman yakrohu sama'ahu walau dimna jumlatin. Saya ini ingin menyelamatkan nama Allah. Peminta itu paling gak suka kalau ada kata-kata yang arahnya pokoknya gak ngasih. Seorang lagi, peminta itu paling gak suka kalau ada kata-kata yang arahnya itu tidak ngasih. Karena peminta ini sudah mangkel, saya menyelamatkan dan nyebut Allah, nanti Allah jadi korban. Rozakok Allah, itu Allah kapan? Nyatanya sampai sekarang tidak ngasih rezeki, Allah bisa jadi korban kan? Maka beliau gak mau nyebut Allah. Fa'ana ujilu ismawah, saya menghormati nama Allah, jangan sampai saya sebut di depan orang yang sedang gak suka. Tadi karena ada jawaban yang yufidu roda, kenapa yufidu roda? Yaitu pokoknya tidak ngasih. Kayak apa orang-orang? Saya ulang lagi, jadi ini saya termasuk, insya Allah termasuk kompetitor terbaik, termasuk. Bukan apa ya, karena menurut saya seneng orang itu. Saya baca Ihya itu lupa. Khatam berapa kali itu saya takriri pakai naskah Gus, saya punya. Naskah mana nanya Mbak Zubir saya punya. Ngaji bangun. Kalau nggak bisa masih pakai kitab Ithaf. Kalau naskahnya beda, saya cari naskah yang lain. Karena saya seneng Ihya. Minhajul Abidin. Makanya kitab-kitabnya Imam Ghazali. Saya seneng kitabnya Bangun, Mbak Zubir. Semua. Bukan apa. Takut saya seneng ternyata saya yukhalifu madhab. Saya sebagai pembaca maksudnya ya. Korek itu kalau senang, ternyata dia yukhalifu madhab karena ada baca. Contoh gampang gini, saya tuh sering ketemu orang-orang khusyuk yang tidak ngaji. Gus itu gimana orang-orang sholat pakai baju merah? Tak tunjukkan di Bukhari, babu sholat fi saubil ahmar. Ada yang protes lagi, gimana Gus itu kiai kok sholat kencing? Berdiri, babul qauli qaiman inda subadati qaumi di Bukhari ya. Gus, kok ada hadisnya semua? Yang masalah kamu kata saya gitu. Lu sampai sholat, sampai kalau sholat kan mikir, dia mikir utang, mikir macam-macam. Itu Imam Bukhari punya bab. Babul iftar, tafsirnya apa? Pakai bab itu babul iftar di sholat, bab mikir di sholat. Itu dalilnya anda juga proses. Kanjeng Nabi itu sholat terus salam ke susu. Ditanya kenapa ke susu? Saya ingat ada dinar di rumah yang belum saya bagi. Berarti ingatnya kan pas sholat. Itu sampai. Ya bedanya Nabi ilingnya barang api sama nurani, tapi kan bodoh lah jalan bab. Jadi kalau soal kitab-kitab Sayyid Muhammad yang jadi Mahrajan Hasanan lihadil ummah itu harus kita bela mati-matian. Misalnya begini, Ataqah Somadiyah, mungkin di Jawa Timur disebut Ataqah Kubur, yang baca kulhu beberapa kali, yang katanya bapaknya terus masuk surga. Itu kan kalau di kampung saya, Gus, kalau ada baca gitu, yang selain anaknya tak suka. Ya kamu udah usah serius, kamu lagi bapak. Oh anaknya tenang-tenang. Pernah ada orang ngundang saya, Gus, mau cek Ataqah Kubur, Gus. Anaknya mau manggal-manggal, mau pinara, ya saya pulang. Kenapa Gus pulang? Karena anaknya ramocong, ya bukan mau sembrono, ya benar. Sing ana ning hadis awaladin sholihin yatullah ra ono aukiyain sholihin yatullah gak bener. Langsung Gus jangan ngawur iki dalil. Aku ora ngawur pancen aku wong alim mesti ora tenan. Sing ana ning hadis awaladin sholih ora aukiyain sholih. Jadi anak itu penting, malah mau enggak makan atau rokokan. Monggo. Semenjak itu kalau orang undang saya enggak berani kalau enggak khusyuk moco. Takut saya pulang. Lah misalnya yang undang bangga nyangoni saya, supir saya. Kan buatan ngefek, teror itu buatan ngefek. Jadi ini penting, meskipun guyon, ilmu itu didudukkan. Sayyid Muhammad ngendikan hadis-hadis tentang jumlah qul huwallahu ahad semuanya itu dhaif. Saya pernah ngaji itu di Kudus cerita gini, alhamdulillah kok dhaif. Hadis tentang jumlah la ilaha illallah yang banyak, alhamdulillah juga dhaif. Karena kalau itu syarat sahnya harus banyak, berarti begini, man qala la ilaha illallah mi'ata marrah lagi dakhalal jannah. Berhubung nggak ada jumlah mi'ata marrah, satu pun sudah dakhalal jannah. Kulhu kan juga sama, di riwayat Bukhari jelas. Ada orang kalau kami baca kulhu ditanya, kenapa kau baca kulhu? Li'annaha sifatur rahman, fa'ana uhibbu an aqra'abiyah. Kata Nabi apa? Jibril datang, akhbir ya Muhammad, anna wa yuhibbu bihubbihi kulhu wa. Dan semua riwayat kadang hanya bilang, hubbuka iyaha adkhalakal jannah. Dan nggak ada riwayat, hubbuka iyaha wa qira'atuka alfa marra wa alfa marra wa kita kalau. Kalau ada riwayat itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita punya masalah besar, karena kita nggak kuat baca lama-lama itu tidak kuat. Artinya gini, kita harus menjadikan kitabnya Sayyid Muhammad ketika menvonis hadis-hadis yang jumlahnya besar tadi. Dari luar jumlah. Soal kamu lakukan tetap baik, kita sepakat itu baik. Tapi jangan jadi aturan hukum.
Saya ulang lagi, baca banyak tentu tetap baik, tapi jangan menjadi aturan. Kalau jadi aturan hukum berarti gini. Dakhalal kafiru fil Islam in qara'a la ilaha illallah alfa marrah mi'ata marrah. Itu yang mengislamkan di masjid capek itu. Karena nunggu alfa marrah. Jadi saya mohon, karena agama ini yuridu wa bikumul yusra, agama ini Allah inginnya itu mudah. Buistu bil hanifiyatis semuanya itu mudah. Tapi jangan tahun. Jadi kalau soal tadi alhamdulillah sudah juga saya 20 menit karena memang saya ini tidak bisa pidato. Saya kalau ngaji di rumah ini betul sih. Saya ngaji biasa 4 jam, 3 jam ngaji. Ngaji ada kitabnya saya baca Jalalain, pikirnya ada Sofi, ada Futuh Khatilahiyah, kadang ada Tobari itu kuat. Kenapa saya kuat 3 jam kalau ngaji? Saya ini pecinta umatnya Rasulullah SAW. Umat itu tidak boleh hanya mendengar kata-kata seorang bahak, nggak boleh. Harus mendengar kaifa qala Tobari, wa kaifa qala Al-Baidawi, wa kaifa qala Sayyidi Shafi, wa kaifa qala Imam Syafi'i. Saking hormat saya. Cuma saya nyampaikan panjang di live guyon, karena itu wasiatnya Bapak. Hak kena ngaji guyon. Iku wong bingung kabeh sing ngaji-ngaji. Jadi, ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.